Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 7469, diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Sulaiman mempunyai 60 istri. Suatu ketika Nabi Sulaiman bercita-cita ingin menggauli perhubungan biologis dengan satu persatu sampai 60 istri Nabi Sulaiman, dengan cita-cita apabila sudah menggauli hubungan biologis dengan 60 istri itu, kelak masing-masing dari 60 istri itu mempunyai proses reproduksi yang kemudian melahirkan manusia, yang manusia ini dicita-citakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi tentara kavaleri, yakni faris, pasukan tentara berkuda. Tetapi Nabi Sulaiman ini tanpa mengucapkan insya Allah, hanya diucapkan dengan lisan cita-cita semua itu, tapi tidak dibarengi dengan insya Allah apabila Allah menghendaki. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, "Fama waladat minhunna imra'atun." Maka dari sekian 60 istri Nabi Sulaiman, tidak ada yang melahirkan anak ketika itu kecuali satu istri. Itu saja, waladat syiqqa ghulam, melahirkan seorang anak yang cacat tidak sempurna, yakni tubuhnya separuh. Akibat Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Sulaimanu istasna," jika Nabi Sulaiman cita-citanya itu dibarengi dengan kata-kata insya Allah, la hamalat kullu imra'atin minhunna, insya Allah masing-masing istri dari 60 istri itu akan hamil bayi, fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah, yang kemudian melahirkan anak, masing-masing melahirkan anak laki-laki tentara berkuda yang perang fi sabilillah, di jalan Allah, seperti yang dicita-citakan oleh Nabi Sulaiman. Jadi kajian insya Allah pada pertemuan ini pertama tinjauan teologi, yaitu tinjauan tauhid, bahwasanya segala cita-cita manusia itu terwujud atau tidak terwujud, berhasil atau tidak berhasil, itu semua di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita apa-apa dengan mengucapkan insya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, insya Allah itu diulangi sampai 6 kali. 6 kali ini mempunyai makna
teologis semua. Pertama, wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kita, jika Allah menghendaki, sungguh kita akan termasuk orang yang dapat hidayah. Al-Baqarah ayat 70. Kemudian ada ayat insya'allahu aminin, insya Allah menjadi orang-orang yang aman. Surat Yusuf ayat 99 dan surat Al-Fathu ayat 27. Insya Allah mendapatkan hidayah, insya Allah menjadi orang yang aman. Yang ketiga, insya Allahu minas salihin, insya Allah termasuk orang-orang yang saleh. Al-Qasas ayat 27. Kemudian yang keempat, insya'allahu minas sabirin, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Insya'allahu sabiran, insya Allah orang yang sabar. Surat Al-Kahfi ayat 69. Jadi secara teologis mendapatkan hidayah, petunjuk, kondisi aman, berkualitas salih, mental psikologis yang sabar, itu semua ada teologinya. Tidak bisa hanya bergantung, tidak bisa diandalkan dengan ikhtiar manusia. Aman, hidayah, sabar, kesalihan itu semua di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Itu teologinya. Ini masih tinjauan teologis, yaitu tinjauan yang pertama. Di dalam Al-Quran, di surat At-Takwir, surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak menghendaki kecuali jika Allah menghendaki. Allah Tuhan semesta alam. Nah, meskipun manusia itu punya rencana, punya keinginan, punya khittah, planning, punya rencana, punya program, tetapi program itu muncul dalam hatinya, itu dikehendaki oleh Allah untuk munculnya program itu. Sampai secara real dan konkret program itu menjadi sesuatu yang nyata, yang realitas, yang konkret, yang visual, itu pun dikehendaki oleh Allah. Maka redaksi Al-Quran surat At-Takwir ayat 29, bahwa keinginan manusia untuk mau terwujudnya sesuatu, itu munculnya sesuatu terwujud karena ada program, karena ada rencana manusia. Terwujud madrasah, terwujud pondok pesantren, terwujud masjid. Tapi manusia punya rencana itu dimunculkan oleh Allah. Dan untuk mewujudkan rencana itu, dari proses satu sampai proses terakhir, juga dengan takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk tinjauan teologis. Lebih jelasnya di dalam tafsir Baydawi dengan Hasyiah Al-Qunawi. Tafsir Baydawi, Hasyiah Al-Qunawi di jilid 2 halaman 126,
sampai 127, yaitu dengan mengambil teologinya Abu Mansur Al-Maturidi, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Beliau di sini mengatakan tafsirannya, anna masyiatal abdi laysat bimustaqillatin fi khusudil fi'li. Sesungguhnya kehendak hamba tidak bisa independen, tidak bisa mandiri, tidak bisa merdeka untuk menghasilkan suatu tindakan, yakni mewujudkan hal-hal yang konkret, tidak bisa. Bal innama yujadul fi'lu, balik sesungguhnya diwujudkan tindakan itu bi masyiatillahi, dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka digambarkan di sini fayakunu masyiatul abdi min masyiatillah, keinginan manusia, kehendak hamba dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah namanya teologis. Ayat ini tentang keinginan manusia untuk istiqomah. Maka tafsirnya di dalam Hasyiah Qunawi dari tafsir Baydawi, wa ma tasha'una al-istiqamah fi waqtin minal awqat, dan tidaklah kalian semua menginginkan istiqamah di dalam waktu di antara waktu-waktu, illa waqta ayyasha Allah masyiatakum, kecuali pasti bertepatan dengan waktu di mana Allah menghendaki keinginan kalian, menghendaki rencana kalian, menghendaki masyiatakum, keinginan kalian, kehendak kalian, rencana kalian, planning kalian. Dan istiqomah itu sendiri ditafsirkan oleh Imam Hasyiah Qunawi. Istiqomah ialah mukhafadatul hudud, menjaga batas-batas syariat, wasyukru alal mawjud, mensyukuri yang ada, wassabru alal maksud, sabar terhadap perkara yang dituju. Ini yang pertama adalah tinjauan teologisnya. Masalah kedua ialah tinjauan filsafatnya. Filsafatnya satu tentang insya Allah dapat hidayah. Meskipun di dalam tafsir Al-Maraghi, ini masalah kedua, tinjauan filsafat. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, jilid 1 halaman 35, bahwa hidayah Allah yang diberikan kepada manusia itu dibagi menjadi 4. Satu, petunjuk Allah kepada manusia berupa ilham, inspirasi. Seperti bayi mempunyai ilham dari Allah, terasa dengan nalurinya, dengan instingnya untuk mendapatkan gizi, yang kemudian bayi itu mencari ibunya untuk mendapatkan susu, mendapatkan gizi. Ini bayi diberi bekal oleh Allah, namanya
hidayatul ilham, petunjuk ilham. Yang kedua adalah hidayatul hawas, petunjuk panca indera. Di mana dalam hal ini binatang dan manusia, manusia dan binatang mempunyai petunjuk panca indera. Panca indera telinga, panca indera mata, dan panca indera penciuman, panca indera rasa, zauq, panca indera meraba, itu semua dimiliki oleh manusia dan binatang. Bahkan di sini di dalam tafsir Al-Maraqi disebutkan dua hidayah ini, dua hidayah petunjuk berupa ilham, hidayah berupa panca indera, itu dua-duanya ada pada manusia dan binatang. Bahkan kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang itu lebih kuat hidayah ilhamnya dan hidayah panca inderanya lebih kuat daripada ilham dan hidayah panca indera yang diterima oleh manusia. Seperti bagaimana Allah memberikan inspirasi kepada lebah untuk membuat rumah, sampai redaksi Al-Quran mengatakan wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah untuk membuat rumah. Yang ketiga adalah pemberian Allah kepada manusia adalah hidayatul aqli, hidayah akal, di mana akal itu mempunyai keutamaan yang luar biasa, dan meskipun diperdebatkan apakah akal itu di otak, apakah akal itu di dalam hati, tetapi yang jelas akal manusia itu merupakan hidayah Allah yang lebih tinggi daripada hidayah panca indera. Kemudian yang keempat adalah hidayah agama, hidayatul adyan, hidayah agama, wasyara'i, hidayah syariat. Nah, inilah akal, ilham, panca indera dikontrol semua oleh hidayah agama. Nah, maka kita secara filsafat Islam, insya Allah la muhtadun, kita mendapatkan hidayah, yakni 4 macam hidayah ini semoga stabil dalam diri kita, umat Islam. Kemudian insya Allah dikaji dengan tinjauan tasawuf. Di antaranya adalah insya'allahu minas sabirin, insya'allahu sabiran. Insya Allah termasuk orang sabar, insya Allah diri kami sabar. Saya baca di dalam kitab ini yang tinjauan ketiga, tinjauan teologis sudah, tinjauan filsafat, kemudian tinjauan tasawuf. Saya baca di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Fakhruddin Ar-Razi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, di juz 2 Al-Quran, ketika menafsirkan ayat 155 surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi jilid 2, kalau kitabnya tafsir Ar-Razi juz 4, kalau Qur'annya juz 2, mengutip dari penjelasan Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya
kesimpulannya adalah definisi sabar menurut Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali juga diterima oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sabar itu adalah kontradiktif, perlawanan. Sabar adalah kontra, perlawanan akal kepada nafsu yang kemudian dimenangkan oleh akal. Ketika akal melawan nafsu kemudian dimenangkan oleh akal, maka terjadi sabar. Misalnya secara nafsu kita ingin makan sesuatu, tetapi secara akal, tinjauan kesehatan, makanan itu dilarang untuk kita karena makanan itu akan berbahaya dengan penyakit yang kita derita. Kemudian kita menahan diri tidak makan makanan tersebut karena itu bahaya dengan penyakit kita, maka kita bisa menahan diri itu, akal kita mengalahkan nafsu. Nah, itulah terjadi sabar. Oleh karena itu, malaikat itu tidak punya nafsu, hanya punya akal. Maka tidak ada perlawanan antagonis, perlawanan antara akal dan nafsu tidak terjadi pada diri malaikat. Maka Al-Ghazali mengatakan sifat sabar tidak ada dalam malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang suci, tapi khususnya tidak sabar, sifat sabar tidak dimilikinya. Karena apa? Tidak ada perlawanan antara akal melawan nafsu. Karena malaikat hanya punya akal tanpa nafsu. Begitu juga binatang, hewan, itu hanya punya nafsu, tidak punya akal. Maka tidak ada yang melawan. Maka tidak terjadi sifat sabar. Ini tujuan ilmu tasawuf. Oleh karena itu, betul-betul ayat-ayat yang sangat penting kita baca, insya Allah 6 kali dalam Al-Quran. Ini tinjauan yang ketiga. Yang terakhir adalah khasiat insya Allah, bahwa kita membaca insya Allahu aminin Al-Quran yang saya sebut tadi di dalam insya Allah la muhtadun 1 kali, ayat Al-Baqarah ayat 70. Insya Allahu aminin, pertama insya Allahu la muhtadun 1 kali, ayat 70 Al-Baqarah. Insya Allahu aminin 2 kali, surat Yusuf ayat 99 dan surat Al-Fathu ayat 27. Insya Allahu minas salihin, insya Allah termasuk orang-orang yang saleh, surat Al-Qasas ayat 27. Yang keempat, insya Allahu minas sabirin, termasuk orang-orang sabar, surat As-Saffat ayat 102. Ditambah insya Allahu sabiran, insya Allah kami termasuk orang sabar, surat Al-Kahfi ayat 69. Apabila ini dirutinkan, dilazimkan, dijadikan wiridan, insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah, keamanan, diri kita aman, perdagangan kita aman, bisnis kita aman, rezeki kita aman, akhlak kita aman, keluarga kita aman, politik kita aman, negara kita aman. Kemudian mendapatkan hidayah dengan berbagai macam hidayah.
kemudian menjadi kondisi saleh, kemudian menjadi orang secara psikologis orang yang sabar. Inilah khasiat insya Allah. Jadi ada 4 tinjauan. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.